Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke, sebelum kita ke videonya, saya ingin share info bahwa grup STS akan open lagi STS diskusi dan rekomendasi bulan Maret 2025, teman-teman. Dan masih ada bonus di bulan Maret ini, yaitu perkiraan dividen saham di bursa. Ada dua, teman-teman. Yang satu tuh online, yang satu offline. Jadi kalau yang online tuh udah otomatis, teman-teman. Kita cek di sini, teman-teman ya. Nah, ini yang online, jadi langsung otomatis kalau harganya saham naik atau turun langsung diupdate sama sistemnya. Jadi ini tapi harus online, teman-teman ya. Dan yang kedua ini yang offline. Kalau yang offline bisa dibuka di komputer yang nggak pakai koneksi internet tentunya ya. Tapi harus dirubah secara manual untuk harga sahamnya tentunya. Nah, ini adalah bonus, langsung download aja teman-teman di grup STS rekomendasi Maret. Karena ini mulai bulan depan udah mulai bagi dividen ya. Dari Maret sampai bulan September. Tabel ini akan kepake, teman-teman. Kita intip STS rekomendasi yang masih jalan saat ini, yaitu STS rekomendasi bulan Februari. Ini aktif sampai tanggal 28. Nah, ini di tanggal 14 ya, karena kita rekamnya tanggal 15. Ini tanggal 14 kita profit di SBMA. Telkom ini swing, kita profit. Terus ada Harta, Inco, Toba Cuan, Koko, Isi, ya INPC, MBMA. Nah, kemarin kita cuan 9 saham, teman-teman. Kita cek juga di tanggal 13 Februari, teman-teman. Di sini kita profit di saham AIMS, INPC, Mika, TBLA, terus ada Antam dan Telkom kita buy 2 kemarin di tanggal 13 tapi profitnya di tanggal 14. Terus ada Mutu Cuan, Pani Cuan, ya Cegas Cuan, nih AIMS buy 2 ya. Terus Brand Cuan dan kita cuan juga 10 saham di tanggal 13, teman-teman ya. Jadi bagi teman mau gabung STS rekomendasi bulan Maret langsung cat saya aja, jangan sampai ketinggalan karena kalau tanggal 28 kita udah closing, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum, kembali lagi di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas tentang saham Big Bang. Nah, Big Bang hancur, yes. Bahkan hari ini IHSG sempat minus 3,5%. Dan ini mengingatkan saya memang pada pandemi ya. Waktu itu juga seperti itu. Dan saya udah ngalamin pandemi, teman-teman. Jadi minus seperti ini udah pernah saya alami, kayak gitu ya. Dan habis itu naik lagi kok. Nah, jadi apakah Big Bang akan naik lagi? Mandiri, BNI, BRI kan semua merah tuh. Dan merahnya lumayan dalam, teman-teman. Mungkin kalau dari ATH-nya sekarang mereka udah minus 40%. 40% mungkin lebih ya. Nah, kita lihat dari BRI. BRI dari ATH-nya teman-teman di 6.400 dan sekarang tinggal 3.360. Berarti udah minus sekitaran 55% untuk BRI. Kalau Mandiri itu 40%-an, begitu pula dengan BNI seperti itu. Nah, apakah akan balik lagi? Kayak gitu guys ya. Kalau menurut saya teman-teman, saya optimis bahwa BRI, BNI, dan Mandiri, kayak gitu, termasuk BTN juga, itu bisa akan naik lagi, teman-teman, nantinya. Kenapa? Yang pertama adalah, BRI, Mandiri, dan BNI itu adalah bank BUMN, yang pertama. Ya walaupun di dalamnya banyak skandal atau apalah. Tapi guys ya, pemerintah nggak akan ngebiarin Big Bang ini rusak atau hancur kayak gitu guys ya, walaupun banyak yang korupsi kayak gitu. Kenapa? Karena Big Bang ini adalah pondasi Indonesia. Kalau misalnya Big Bang, BRI, Mandiri atau BNI itu hancur, misalnya rusak lah atau pilot lah atau apa di listing apalah yang negatif-negatif kayak gitu, Indonesia juga pasti udah hancur, teman-teman. Ya, udah pasti udah hancur kayak gitu. Karena pondasinya ya di BRI, Mandiri, BNI kayak gitu. Untuk di Indonesia itu pondasinya di situ keuangannya, teman-teman. Kalau Big Bang ini hancur, ya berarti Indonesia udah bubar. Ya mungkin udah pecah gitu jadi beberapa negara bagian kayak dulu Uni Soviet, mungkin seperti itu ya kalau hancur. Nah, kalau misalnya Indonesia itu pengen bertahan, ya berarti ini harus dijaga kayak gitu, teman-teman. Kalau menurut saya sih ini memang global, teman-teman ya, untuk BRI, Mandiri, BNI ini sebenarnya untuk kinerjanya juga memang katanya ya di bulan Januari itu ada penurunan, teman-teman ya, di bulan Januari. Tapi penyebabnya kemungkinan besar bukan hanya itu doang. Bukan karena penurunan LQ4 laporan keuangan. Karena waktu itu juga di bulan Desember itu juga laporan keuangannya naik kok, tapi sahamnya tetap turun. Jadi memang ini kondisi global, teman-teman ya. BRI, Mandiri, BNI itu kondisi global. Jadi memang ada masalah global. Yang pertama itu adalah perang tarif nih. Ya, tarif ekspor impor nih, Donald Trump kayak gitu. Dan yang paling terdampak adalah negara ASEAN, teman-teman. Memang ASEAN. Ya, itu terdampak banget, teman-teman. Dan itu yang kebijakan Donald Trump ini yang membuat asing itu terus keluar, teman-teman. Ya, terus yang kedua dari rupiah yang terus melemah. Nggak tahu nih pemerintah
belum, kayaknya sih belum ngelakuin apa-apa, kayaknya biarin doang gitu ya rupiah melemah. Kalau rupiah melemah terus, itu akan membuat investor asing tuh males untuk berinvestasi di IHSG, teman-teman. Karena kan misalnya orang yang punya dolar atau euro kayak gitu, mau beli saham IHSG, misalnya mau beli BRI atau Mandiri kayak gitu ya, itu harus nukerin duitnya yang bentuk dolar atau euro itu ke rupiah, ya, baru bisa beli ini saham ini, guys. Nah, apa yang terjadi kalau rupiah terus melemah? Apa yang terjadi? Walaupun dia untung, bisa rugi selisih kurs nantinya. Misalnya waktu itu asing waktu masuk di Indonesia itu nukerin duitnya ke rupiah saat rupiah 15.000. Saat rupiah 15.000 waktu itu. Terus berinvestasilah di BRI. Kan 15.000 waktu itu tahun 2021 kalau nggak salah, itu 15.000 ya. Kita lihat kurs dolar ya. Nah, di sini teman-teman. Nah, kita lihat chartnya. Di 15.000 aja di tahun 2023 itu 15.000 ya, kita lihat ya di sini teman-teman. Nah, kita lihat weekly. Nah, nih. Tuh ya 15.000. Nah, di tahun 2023 itu 15.000, bahkan 14.000 sekian. Nah, misal nih kita ngomong aja sebagai orang asing ya. Kita menempatkan diri kita sebagai investor asing yang punya duit dolar. Nah, kita mau beli saham BRI atau Mandiri, Big Bang kayak gitu. Nah, otomatis kita kan nukerin duit kita ke rupiah kayak gitu di sini, teman-teman. Nah, ini jadi dolar. Waktu itu 15.000 1 dolar jadi 15.000. Nah, ditukerin, terus bikin sekuritas kayak gitu, terus buat beli saham Big Bang. Nah, di tahun 2023 di sini teman-teman, memang naik loh. Di sini kita lihat ya, BRI naik toh dari tahun 2023 saat dolar 15.000 naik memang. Nah, kalau misalnya asingnya berinvestasi di IHSG, memang floating profit, memang ya kan, floating profit toh dari sini ke sini. Tapi saat dia taking profit, terus dia mau tarik duitnya ke dolar sekarang gitu ya. Nah, itu sekarang dolarnya udah 16.000. Jadi kan ada selisih kurs. Waktu dia tuker harganya 15.000, kok sekarang 16.000. Berarti dia rugi berapa? 1.500. Udah otomatis asing yang beli saham di IHSG pakai duit dolar itu udah otomatis langsung rugi 1.500 rupiah per dolarnya. Langsung rugi kayak gitu, guys. Dan hitung-hitungannya mungkin aja dia untung di BRI-nya, tapi saat dia mau tarik kok jadi rugi. Nah, itu selisih kurs. Makanya orang asing itu males berinvestasi ke negara ya, negara berkembang, contoh Indonesia ini, yang mempunyai nilai tukar terhadap dolarnya terus melemah. Karena walaupun dia untung, bisa rugi selisih kurs. Apalagi kalau rugi, tambah rugi. Maksudnya seperti itu. Makanya mereka pada tarik nih, males kayak gitu. Seperti itu teman-teman, itu alasan yang kedua ya. Nah, terus alasan yang ketiga tentu aja kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah saat ini kayak gitu ya, agak nggak jelas ya. Mungkin karena makan siang gratis yang terlalu membebani APBN segala macam, dan kebijakan-kebijakan juga belum jelas, dan tentara juga belum jelas mau kayak apa. Jadi istilahnya mungkin asing juga wait and see kayak gitu, guys ya. Untuk beli di IHSG mungkin mereka amanin duit lah, simpen dolar dulu deh. Nah, selama rupiah masih lemah, mereka simpen dolar dulu. Nah, itu alasan yang ketiga, teman-teman. Jadi istilahnya apakah Big Bang ini naik? Bisa banget. Yang pertama asal ya mungkin nanti ada kesepakatan ekspor impor atau kebijakan Trump berganti atau gimana. Terus yang kedua, saat rupiah ini nanti menguat lagi, balik lagi ke 15 ribuan, ini Big Bang akan naik. Atau yang ketiga nanti ya saat misalnya pemerintah ini bikin kebijakan yang ya pokoknya kebijakan yang positif buat investor asing buat masuk ke IHSG lagi atau ke Indonesia lagi. Nah, itu juga akan terdampak seperti itu, teman-teman. Jadi istilahnya ya masih gimana ya, masih ambigu, guys, masih abu-abu untuk saat ini. Karena memang saat ini posisinya lagi down ya, lagi drop. Mungkin teman-teman lagi panik juga ya, belum tahu mau ngapain. Kalau misalnya teman-teman punya duit nih, terus belum punya sahamnya Big Bang, mendingan jangan beli dulu. Kalau belum punya, jangan beli dulu. Sampai nanti ada katalis positif dari salah satunya. Misalnya Trump rubah kebijakan tarif. Atau yang kedua,
rupiah menguat, atau yang ketiga misalnya pemerintah bikin kebijakan yang menguntungkan IHSG atau saham-saham Big Bang. Nah, itu baru masuk kayak gitu, guys. Nah, tapi kalau udah terlanjur sangkut, ya, Bang, udah sangkut nih, ya, di BRI misalnya minus 10%, 15%, atau di Bank Mandiri atau di Bank BNI gitu, ya hold aja. Hold aja. Dulu pernah kok kayak gitu. Nih, sempat turun drop, ini juga naik lagi. Ini juga turun drop, nanti juga naik lagi, guys. Serius. Jadi tenang aja. Kalau yang udah punya, misalnya nyangkut di Bank Mandiri nih di 6.000 misal, hold aja, nanti malah tambah muatan. Kalau misalnya dia lebih turun lagi, lebih dalam kayak gitu, tambah muatan aja, teman-teman. Untuk si Big Bang ini. Kalau belum punya, jangan beli. Kalau nanti udah terlanjur sangkut, ini tambah muatan. Nanti kedepannya harusnya bisa naik lagi. Kalau menurut saya sih nanti di tahun saat ini kan Prabowo lagi 100 hari ya kalau nggak salah ya. Berapa bulan sih Prabowo? Belum lama lah ya, belum lama. Jadi mungkin sekarang lagi bersih-bersih nih. Nah, saya sebenarnya nggak dukung Prabowo waktu itu ya, waktu awal. Tapi saya seneng sama Prabowo yang dia bersihin koruptor. Memang awalnya berdampak negatif kepada market, guys. Awalnya ya. Kan koruptor banyak tuh yang ketangkep, dari Pertamina lah, apalah banyak banget. Kalau teman-teman lihat berita-berita tentang korupsi itu banyak banget yang ketangkap, yes, dari yang kecil sampai yang gede. Nah, mungkin Pak Prabowo ini lagi mau pengen bersih-bersih dulu nih, ya. Wah, boroknya ditarikin dulu semua, keluarin dulu, nah baru nanti mulai kayak gitu. Mungkin seperti itu ya. Karena emang kita tuh 10 tahun itu kayak nggak ada presiden. Ya mungkin Pak Prabowo ini kalau menurut saya sih lebih baik lah daripada Jokowi kayak gitu. Ya walaupun saya nggak dukung Prabowo kayak gitu ya, tapi saya yakin Prabowo lebih baik daripada Jokowi. Nah, makanya 10 tahun ini kita nggak ada presiden. Nah, sekarang ada presiden, ya walaupun bukan yang terbaik kayak gitu, tapi lebih baik daripada yang 10 tahun yang lalu. Harusnya sih ini dibersihin dulu memang koruptornya. Setelah selesai, saya yakin nanti marketnya rebound lagi, termasuk Big Bang, teman-teman. Jadi tunggu aja. Perkiraan kapan? Perkiraan mungkin setelah pembagian dividen lah. Setelah pembagian dividen harusnya sih mulai ada perbaikan untuk marketnya, terutama Big Bang dan IHSG-nya, teman-teman ya. Oke ya, mungkin aja Mas Bro, Mas Erika, sampai ketemu di video berikutnya.